2M Matematika menyenangkan. Hai anak-anak hebat, di video kali ini kita akan membahas mengenai program linier. Apa itu program linier? Berikut pengertiannya. Program linier merupakan suatu program yang digunakan sebagai metode untuk menentukan nilai optimum dari persoalan linier. Nilai optimum itu ada dua, nilai maksimum, nilai minimum. Kita langsung saja bahas contoh soalnya. Yang pertama, daerah yang diarsir pada gambar berikut merupakan himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksama linier. Tentukan nilai maksimum dari fxy sama dengan 5x plus 6y. Ada beberapa metode untuk menentukan nilai optimum. Salah satunya yaitu menggunakan metode uji titik pojok yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini. Untuk itu, perhatikan daerah penyelesaiannya, lalu kita tentukan titik-titik pojok pada daerah penyelesaian ini. Titik pojok yang pertama ada di 0,0, 3,0, dan yang di sini kita belum mengetahui. Yang di sini 0,4. Untuk yang 0,5, karena dia tidak berada di daerah penyelesaian, maka kita abaikan saja. Begitu juga dengan 4,0 juga tidak berada pada daerah penyelesaian. Lalu, kita perhatikan titik C ini adalah perpotongan antara dua garis ini. Sehingga kita tentukan dulu persamaan garis dari kedua garis ini. Yang pertama, garis yang ini, lihat 5 ini ada di Y, maka kita dekatkan dengan X, ini cara mudahnya yang kita pakai. Yang ini, 3 ini ada di X, kita dekatkan dengan Y, jadi 5X plus 3Y, sama dengan, kita kalikan koefisiennya, jadi 5 kali 3, 15. Dan untuk yang garis yang ini 4X ditambah 4Y sama dengan 4 kali 4, 16. Lalu ini ada faktor yang sama, maka sama-sama dibagi 4. Kita sederhanakan, X plus Y sama dengan 4. Nah, untuk menentukan koordinat titik C, kita eliminasi kedua persamaan garis ini. Kita bisa mengeliminasi X, bisa juga mengeliminasi Y. Kita lihat koefisien dari Y ini lebih sederhana, jadi kita hilangkan Y dulu. Ini koefisiennya harus sama, jadi kita mau nyamakan yang atas kalikan 1, yang bawah kalikan 3. Jadi persamaannya jadi seperti ini. Untuk menghilangkan Y, jadi supaya nilai Y-nya 0, maka kedua persamaan ini kita kurangkan. 5X dikurang 3X hasilnya 2X, sama dengan 15 dikurangi 12 hasilnya 3. Lalu X sama dengan 3/2, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Bisa persamaan 1, bisa persamaan 2. Dan persamaan 2 ini lebih sederhana, jadi kita substitusikan yang ke sini saja. Kita proses, dapatlah Y sama dengan 5/2. Maka koordinat titik C itu adalah 3/2, 5/2. Karena titik pojoknya sudah kita ketahui semua, kita langsung menggunakan metode uji titik pojok. Kita substitusikan titik-titik pojok ini ke fungsi tujuan. Yang pertama, yang 0,0, hasilnya 0. Yang kedua, 3,0, hasilnya 15. Yang ketiga, 3/2, 5/2, kita substitusikan, hasilnya 22,5. Dan yang terakhir di 0,4, kita substitusikan hasilnya 24. Nah, kita mau menentukan nilai maksimum. Artinya, kita mencari nilai hasil yang paling besar. Ini ada 0, 15, 22,5, 24. Yang paling besar adalah 24. Jadi nilai maksimumnya adalah 24. Jadi kalau yang ditanya nilai maksimum itu hasil yang paling besar. Kalau yang ditanya nilai minimum itu berarti hasil yang paling kecil. Kalau yang ditanya titik maksimum berarti titiknya yang ini. Nilai maksimumnya 24, titik maksimumnya 0,4. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Ini soalnya berbentuk soal cerita. Seorang anak diharuskan makan 2 jenis tablet setiap hari. Tablet pertama mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B.
Sedangkan tablet kedua mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, anak itu memerlukan paling sedikit 20 unit vitamin A dan 6 unit vitamin B. Jika harga tablet pertama 400 per biji dan tablet kedua 800 per biji, maka tentukan pengeluaran minimum anak tersebut untuk membeli tablet. Karena ini soalnya berbentuk soal cerita, kita ubah dulu dia ke dalam model matematika. Kita misalkan tablet pertama sebagai X dan tablet 2 sebagai Y. Lalu kita kumpulkan atau rangkum informasi penting yang ada pada soal ke dalam tabel. Ada jenis tablet, vitamin A, vitamin B, dan harga tablet per biji. Di sini juga ada keperluan minimalnya. Kita pindahkan informasi yang ada pada soal ke dalam tabel. Lalu kita bentuk dia ke kendala. Untuk vitamin A, di sini 5X plus 10Y. Di sini kata-katanya paling sedikit. Berarti kita menggunakan tanda lebih dari atau sama dengan. Sehingga ini kita sederhanakan menjadi X plus 2Y lebih dari atau sama dengan 4. Nah, untuk vitamin B, ini 3X plus Y lebih dari atau sama dengan 6. Yang kita bicarakan ini adalah tablet, barang, tidak mungkin jumlahnya bernilai negatif, maka X lebih dari atau sama dengan 0, Y juga lebih dari atau sama dengan 0. Karena di sini tujuannya menentukan pengeluaran minimum, maka informasi tentang harga tablet ini sebagai informasi untuk fungsi tujuan. Sehingga fungsi tujuannya fxy sama dengan 400x plus 800y. Lalu kita gambar kendala ini ke dalam Kartesius. Untuk yang pertama, x plus 2y sama dengan 4. Kita cari titik potong di sumbu y, syaratnya x sama dengan 0. Kita ganti x-nya sama dengan 0, maka 2y sama dengan 4, y sama dengan 4 dibagi 2, hasilnya 2. Koordinatnya 0,2, kita gambar pada Kartesius. Lalu kita cari titik potong di sumbu x, syaratnya y sama dengan 0. Jika kita ganti y-nya sama dengan 0, maka x sama dengan 4. Kita gambar titik koordinat 4,0 pada Kartesius. Lalu kita hubungkan ke dua titik ini menggunakan garis lurus. Di sini garisnya tidak putus-putus karena kita menggunakan tanda lebih dari atau sama dengan. Ada sama dengannya di sini, berarti garisnya garis solid, tidak putus-putus. Lalu, untuk menentukan daerah penyelesaian yang mana, kita memerlukan titik uji. Kita ambil titik ujinya 0,0 di sini, berarti daerah bawah garis. Oh ya, di sini kita supaya tidak bertabrakan, kita arsir daerah yang salah, sehingga nanti daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih. Kita arsir daerah yang salah. Kita masukkan titik uji 0,0 ini ke dalam pertidaksamaan x plus 2y lebih dari atau sama dengan 4. Ini kita masukkan x-nya 0, y-nya 0. Apakah 0 lebih dari 4? Jawabannya salah. Dan kita tadi akan mengarsir daerah yang salah. Berarti arsirannya ada di bawah garis. Kita lanjut ke x, 3x plus y sama dengan 6. Kita cari titik potongnya di sumbu y, syaratnya x sama dengan 0. Kita masukkan x sama dengan 0, maka y sama dengan 6. Kita gambar koordinat 0,6 pada Kartesius. Lalu kita cari titik potong di sumbu x, syaratnya y sama dengan 0. Dapatlah x-nya sama dengan 2. Ini kalau y-nya kita ganti 0, berarti 3x sama dengan 6. 6 bagi 3 hasilnya 2. Koordinatnya 2,0 kita gambar pada Kartesius. Lalu kita hubungkan kedua titik ini menggunakan garis lurus. Kita ambil titik uji untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Kita ambil titik ujinya 0,0 lagi di sini. Lalu kita masukkan ke pertidaksamaan x plus y lebih dari 6. Kita ganti x dan y-nya dengan 0, maka didapat 0 lebih dari 6.
Ini juga pernyataan yang bernilai salah. Kita tadi sepakat untuk mengarsir daerah yang salah, berarti daerah yang diwakili oleh 0,0 ini adalah daerah yang diarsir. Lalu kita tentukan daerah X lebih dari sama dengan 0. Garis X sama dengan 0 itu berimpit dengan sumbu Y. Nilai X lebih dari 0 ke kanan, kita arsir daerah yang salah, berarti arsirannya ke kiri. Lalu Y lebih dari 0. Y sama dengan 0 itu berimpit dengan sumbu X. Nilai Y lebih dari 0 itu ke atas. Maka kita arsir daerah yang salah, arsir daerah bawah. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang bersih ini. Kita tentukan titik-titik pojok pada daerah himpunan penyelesaian. Yang pertama ini 4,0 di sini. Lalu di titik B ini kita belum mengetahui berapa titik koordinat B ini. Lalu di sini ada titik pojok di 0,6. Berarti titik pojok daerah himpunan penyelesaiannya ada 3 di 4,0, B yang belum kita ketahui, dan C 0,6. Kita cari tahu dulu koordinat titik B ini. Titik B ini adalah perpotongan antara dua garis, yaitu garis 3x plus y sama dengan 6 dan x plus 2y sama dengan 4. Kita eliminasi kedua garis ini untuk menentukan koordinat B. Kita akan mengeliminasi variabel y, maka kita samakan dulu koefisiennya. Yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 1. Lalu ini kita kalikan 2 semua, menjadi 6x plus 2y sama dengan 12. Yang ini kita kalikan 1. Supaya nilai y-nya 0, maka kita kurangkan kedua persamaan ini. 6x dikurang x, maka hasilnya 5x. 12 dikurangi 4 hasilnya 8. Maka x sama dengan 8 per 5. X sama dengan 8 per 5 ini kita substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan kedua. Di sini kita pakai yang persamaan 1 saja. Ini 3. X-nya kita ganti dengan 8 per 5 ditambah Y sama dengan 6. Dapatlah Y-nya sama dengan 6 per 5. Maka koordinat titik B itu 8 per 5, 6 per 5. Setelah kita mengetahui semua koordinat titik pojok, maka kita akan menentukan nilai minimum menggunakan metode uji titik pojok. Kita substitusikan yang pertama 4,0 ke dalam fungsi objektif 400x plus 800y. Dapatlah hasilnya 1600. Yang kedua, koordinat B 8 per 5, 6 per 5 kita substitusikan ke fungsi objektif, maka hasilnya juga 1600. Kita masukkan yang terakhir, koordinat titik C 0,6, maka hasilnya 4800. Tujuan kita tadi adalah menentukan pengeluaran minimum, berarti nilai minimum yang kita cari. Di antara tiga ini, angka yang lebih kecil adalah 1600, maka nilai minimumnya adalah 1600. Demikian penjelasan kita kali ini. Terima kasih, tetap semangat, 2M Matematika menyenangkan.